Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Humaira Septianda dengan NIM H01230336 dari kelas D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas final project saya yang membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan individu, yang mana diberikan oleh Ibu Nur Husnil Khotimah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, di sini kita akan membahas perkembangan dan pertumbuhan individu, yang mana tugas ini merupakan final project. Adapun agenda yang akan dibahas dalam video ini, yang pertama ada perkenalan, yang kedua pembahasan mengenai perkembangan dan pertumbuhan, yang ketiga teori perkembangan, yang keempat multiple intelligence, dan yang kelima studi kasus. Yang pertama perkenalan. Nah, kita masuk ke pembahasan. Tahap pertumbuhan. Dapat dilihat di sini ada 7 tahapan pertumbuhan. Yang pertama itu fase prenatal. Ini adalah fase sebelum kelahiran, dimulai dari perembuahan hingga bayi lahir. Pada tahap ini terjadi pembentukan dan perkembangan seluruh organ serta sistem tubuh, janin di dalam kandungan. Ini adalah periode pertumbuhan fisik tercepat. Yang kedua, fase bayi. Fase ini dimulai sejak lahir hingga usia sekitar 1 tahun. Bayi mengalami perkembangan pesat dalam hal motorik, misalnya tengkurap, duduk, merangkak, atau berdiri. Sensorik, yaitu mengenali wajah, suara, dan awal mula komunikasi atau sekedar ocehan. Keterikatan emosional dengan pengasuh juga terbentuk kuat di fase ini. Yang ketiga, kita masuk ke fase balita. Nah, berlangsung dari usia 1 hingga 5 tahun. Atau yang kita tahunya bahwa 5 tahun. Pada fase ini, anak-anak mulai berjalan, berbicara dengan lebih lancar, mengembangkan kemandirian, dan belajar berinteraksi dengan lingkungan sosial. Mereka juga mulai menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi dan mengembangkan kemampuan bermain. Nah, yang keempat, fase anak-anak. Meliputi usia sekitar 6 hingga 12 tahun, anak-anak berada di sekolah dasar, di mana mereka mengasah kemampuan kognitif seperti membaca, menulis, dan berhitung. Perkembangan sosial juga semakin kompleks dan pembentukan persahabatan dan pemahaman terhadap aturan serta nilai-nilai. Yang kelima itu fase remaja, dimulai sekitar usia 12 tahun hingga akhir belasan tahun sekitar 18 hingga 20 tahun. Ini adalah masa transisi dari anak-anak ke dewasa yang ditandai oleh perubahan fisik, pubertas, perkembangan identitas diri, pencarian jati diri, dan peningkatan kemandirian. Yang keenam, fase dewasa, merupakan fase terpanjang dalam kehidupan, dimulai dari usia awal 20-an hingga sekitar 60 tahun. Tahap ini berfokus pada perkembangan karir, membentuk keluarga, pengembangan diri, serta mencapai kemandirian finansial dan emosional. Nah, yang terakhir fase lansia, dimulai sekitar usia 60 tahun ke atas. Fase ini ditandai dengan penurunan kemampuan fisik dan kognitif secara bertahap. Fokus dasar bergeser ke pemeliharaan kesehatan, menikmati waktu luang, dan menghabiskan waktu dengan keluarga, dan refleksi hidup. Setelah membahas tahapan pertumbuhan, kita lanjut ke tahap perkembangan. Nah, di sini terdapat 3 poin, yaitu dari bahasa, kognitif, dan moral. Yang pertama kita bahas tahapan perkembangan bahasa. Tahap perkembangan bahasa secara umum itu ada tahap prelinguistik di usia 0 hingga 12 bulan. Nah, di sini bayi menghasilkan suara refleksi seperti menangis, menguap, dan bersendawa. Terus tahap selanjutnya itu ada tahap linguistik awal di usia 12 hingga 24 bulan. Nah, di sini anak mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka, biasanya kata sederhana seperti mama. Selanjutnya tahap linguistik lanjut, yaitu di usia 2 sampai hingga 5 tahun. Di sini anak mulai membentuk kalimat pendek dengan 3 sampai 4 kata. Nah, tahap selanjutnya itu tahap sekolah. Di usia sekitar 5 tahun ke atas, anak-anak mengembangkan kemampuan berbicara, bercerita, memahami narasi yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya kita masuk ke kognitif. Tahap kognitif ini ada 4 tahapan. Yang pertama itu tahap sensori motor di usia 18 hingga 24 bulan. Pada tahap ini, bayi belajar tentang dunia melalui indera mereka, yaitu melihat, mendengar, merasa, mencicipi, dan mencium. Dan tindakan motorik, yaitu menggenggam, menghisap, menggerakkan badan,
Dan mereka mulai memahami konsep objek permanen, yaitu kesadaran bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Misalnya jika Anda menyembunyikan mainan, bayi di tahap ini akan mulai mencarinya. Nah, di tahap kedua ada tahap praoperasional di usia 2 hingga 7 tahun. Di sini anak-anak mulai menggunakan simbol atau kata-kata dan gambar untuk mempresentasikan objek dan ide. Bahasa berkembang pesat di sini, namun pemikiran mereka masih egosentrik atau sulit memahami perspektif orang lain dan cenderung berpikir secara magis atau animistik, yaitu bersifat hidup pada benda mati. Mereka juga kesulitan dengan konsep konservasi, misalnya berpikir bahwa volume air berubah jika dituang ke gelas berbeda bentuk. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Di sini dimulai dari usia 7 hingga 11 tahun. Nah, pada tahap ini anak-anak mulai berpikir secara logis tentang peristiwa konkret atau nyata. Mereka dapat memahami konsep konservasi seperti volume, massa, jumlah, melakukan klasifikasi dan seriasi, yaitu mengurutkan objek. Pemikiran egosentrik mulai berkurang dan mereka bisa memahami perspektif orang lain, namun masih sulit berpikir secara abstrak. Nah, di tahap akhir yaitu ada tahap operasional formal, yaitu usia 12 tahun ke atas. Nah, remaja dan orang dewasa dapat berpikir secara abstrak, hipotetis, dan deduktif. Mereka bisa menganalisis masalah secara sistematis, membentuk hipotesis, dan menarik kesimpulan logis. Ini adalah tahap di mana individu mulai mampu memikirkan konsep filosofi, moral, dan masa depan. Nah, ada pun faktor yang memengaruhi perkembangan dan pertumbuhan, yaitu ada 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Di sini, faktor internal mencakup kecerdasan, bakat khusus, ketertarikan bakat, dan juga presentasi. Yang kedua, ada faktor eksternal. Di sini mencakup kesehatan dan nutrisi, peran keluarga, dan juga faktor lingkungan. Masuk ke teori perkembangan. Nah, yang pertama ada teori psikososial yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Erik Erikson merupakan penganut teori psikodinamika atau psikoanalisis dari Freud. Erikson menerima dasar-dasar orientasi umum dari Freud, namun menambahkan dasar dari orientasi teorinya mengenai tahapan psikososial, penekanan pada identitas, dan perluasan metodologi. Adapun tahapan dalam teori itu, yang pertama tahapan perkembangan psikoanalisis, yang kedua penekanan pada identitas, yang ketiga perluasan metode psikoanalisis. Nah, teori yang kedua, psikodinamika. Sigmund Freud menjelaskan dalam teori psikodinamika mengembangkan teori perkembangan psikoseksual yang menjelaskan bagaimana individu berkembang dari bayi hingga dewasa. Perkembangan ini pun terbagi menjadi 5 tahap, yaitu tahap oral, tahap anal, tahap palik, tahap laten, dan terakhir tahap genital. Nah, selanjutnya kita masuk ke multiple intelligence. Apa itu multiple intelligence? Multiple intelligence atau kecerdasan majemuk adalah sebuah teori yang digagas oleh psikolog perkembangan yaitu Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini menantang pandangan tradisional yang menganggap bahwa kecerdasan sebagai satu kemampuan tunggal yang bisa diukur hanya dengan tes IQ. Tapi menurut Gardner, kecerdasan bukanlah hanya satu jenis, melainkan terdiri dari berbagai modalitas atau jenis kecerdasan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki semua jenis kecerdasan ini dalam kadar yang bervariasi, dan tidak ada satupun kecerdasan yang lebih baik ataupun lebih penting dari yang lain. Teori ini meyakinkan bahwa setiap anak itu cerdas dengan caranya sendiri. Nah, ada pun 8 jenis kecerdasan yang umum diketahui dan diakui dalam teori ini, yaitu pertama, kecerdasan linguistik atau verbal, yaitu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan, contohnya seperti jurnalis, penulis, penyair, ataupun pembicara. Yang kedua, kecerdasan logis atau matematis. Nah, sini kemampuan untuk berpikir secara logis, menganalisis masalah, dan juga memecahkan masalah menggunakan angka dan pola. Contohnya seperti ilmuwan, akuntan, atau programmer. Yang ketiga, kecerdasan spasial atau visual,
yang mana kemampuan untuk berpikir dalam gambar dan ruang, memahami peta, grafik, dan juga desain, contohnya seperti arsitek, penulis, dan navigator. Yang keempat, ada kecerdasan kinestik atau jasmani, kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan atau memecahkan masalah, contohnya seperti penari, atlet, atau ahli bedah. Nah, yang kelima, ada kecerdasan musikal, yaitu kemampuan untuk menciptakan, memahami dan menghargai ritme, melodi, dan juga nada seperti musisi, komposer, atau penyanyi. Nah, yang keenam, ada kecerdasan interpersonal. Di sini kemampuan untuk memahami dan berinteraksi secara efektif dengan orang lain, peka terhadap perasaan, motivasi, dan niat orang lain. Contohnya seperti guru, pemimpin, atau konselor. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal, yaitu kemampuan untuk memahami diri sendiri, termasuk emosi, motivasi, dan tujuan pribadi, contohnya seperti filsuf dan ahli teori. Yang selanjutnya ada kecerdasan naturalistik. Di sini kemampuan untuk mengenali, mengklasifikasikan, dan memahami pola-pola di alam seperti tumbuhan, hewan, dan lingkungan, contohnya seperti ahli biologi, petani, atau pecinta alam. Nah, ada pun juga kecerdasan eksistensial atau tambahan, yaitu kemampuan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keberadaan, makna hidup, dan kematian. Kecerdasan selanjutnya yaitu studi kasus. Nah, studi kasusnya itu di sebuah kelas, guru menemukan bahwa siswa bernama Andi sangat pandai berhitung dan logis. Namun, ia sering kesulitan saat dimintai menulis karangan. Sementara, siswa lain bernama Lala sangat pandai bercerita dan menulis puisi, tetapi nilainya rendah di matematika. Apa pendekatan pembelajaran yang bisa diterapkan guru agar keduanya bisa berkembang secara optimal? Dan bagaimana guru dapat menilai keberhasilan belajar siswa secara adil berdasarkan teori multiple intelligence? Nah, berdasarkan studi kasus ini merupakan tantangan baru untuk seorang guru, yang mana seorang guru dituntut untuk mampu menyesuaikan metode pengajaran dan juga kebutuhan setiap siswanya. Nah, adapun solusi yang dapat diterapkan di dalam kelas yaitu yang pertama, harus ada pendekatan pembelajaran untuk pengembangan potensi antara Andi dan Lala, atau diferensiasi pembelajaran, yaitu guru dapat menyesuaikan metode, materi, dan tugas sesuai dengan kekuatan masing-masing siswanya. Contohnya, untuk Andi, yaitu dia kuat di logis matematika. Jadi, kita memberikan dia tantangan pemecahan masalah atau permainan logika. Meminta ia menulis karangan dengan struktur logis, misalnya esai, analitis, atau menulis cerita berbasis data ataupun eksperimen. Dan juga gunakan grafik atau diagram alur saat menyusun ide tulisan. Nah, untuk Lala yang kuat di linguistik, kita mengajarkan dia konsep matematika lewat cerita atau analogi, dan menggunakan pendekatan storytelling untuk menjelaskan soal-soal matematika, dan libatkan di dalam proyek menulis puisi atau cerita yang mengandung unsur logika atau angka. Nah, ini adalah upaya atau metode yang sangat efektif untuk menyesuaikan dan mengimbangi kemampuan masing-masing siswa ini untuk pengembangan potensi Andi dan Lala. Nah, yang kedua itu ada pembelajaran kolaboratif. Ini juga merupakan hal yang sangat efektif dan direkomendasikan, di mana dia memasangkan Andi dan Lala dalam kelompok kecil. Mereka bisa saling melengkapi. Misalnya, Lala membantu Andi dalam menyusun narasi, dan Andi membantu Lala memahami konsep logika. Yang ketiga itu ada Project Basic Learning atau PJBL. Project berbasis minat dan kekuatan masing-masing bisa memotivasi mereka, seperti pembelajaran kolaboratif juga, di mana
Andi menggunakan alat hitung sederhana dan Lala menulis penjelasan atau cerita tentang alat tersebut. Lala menulis puisi tentang bilangan. Lalu Andi menjelaskan maknanya secara logis. Saya pikir itu merupakan upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam kelas jika menghadapi kasus seperti ini. Adapun penilaian yang adil, yaitu guru melakukan 3 penilaian, yaitu penilaian autentik, bukan hanya menilai ujian tertulis, tapi juga portofolio, proyek, presentasi, refleksi diri, dan juga observasinya. Contohnya itu Andi dapat dinilai dari kemampuan analisis dan pemecahan masalah, Lala dinilai dari kreativitas, narasi, dan pemahaman maknanya. Yang kedua ada penilaian berbasis kecerdasan. Guru bisa menggunakan instrumen penilaian yang variatif dan seimbang seperti kecerdasan logis, matematis, soal logika, eksperimen, perhitungan programan kecerdasan, juga kecerdasan linguistik seperti puisi, esai, drama, podcast, dan juga pidato. Nah, yang ketiga ini ada rubrik penilaian yang fleksibel, yang mana menilai proses belajar bukan hanya hasil belajarnya. Misalnya, kreatif dalam memecahkan masalah, kemampuan menjelaskan atau mengekspresikan ide, dan kolaborasi dengan teman. Dan juga ada yang terakhir, yaitu refleksi diri siswa. Di sini siswa melibatkan dalam menilai perkembangan dirinya sendiri. Ini mendukung kecerdasan intrapersonal mereka.